Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis one way ANOVA dengan software JASP. Ini adalah kasus yang akan kita analisis. Saya punya variabel dependen prestasi, variabel independennya ada suku. Nah, sukunya ada 3, yaitu Asmat, Minang, dan Bali. Nah, saya ingin menguji hipotesis saya, yaitu ada perbedaan prestasi antara suku Asmat, Minang, dan Bali. Nah, karena kelompoknya ada lebih dari 2, nah, saya menggunakan analisisnya adalah one way ANOVA. Nah, saya buka datanya di JASP. Di sini saya punya data prestasi, dan di sini saya punya data suku. Sukunya cukup saya tuliskan saja kata-katanya, tidak usah saya kode angka seperti kalau di SPSS. Nah, untuk melakukan one way ANOVA, kita klik di sini ANOVA, kemudian kita klik yang di sini ANOVA. Nah, saya masukkan dependent variabelnya adalah prestasi, vektornya adalah suku. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Nah, saya zoom. Nilai signifikansinya P-nya kurang dari 0,01. Berarti dia signifikan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara suku Minang, Bali, dan Asmat pada prestasi. Nah, itu dengan nilai F sekian, P kurang dari 0,01. Nah, kalau kita mengikuti alur yang benar, itu kan seharusnya kita uji asumsi dulu ya. Nah, kita coba uji asumsi. Di sini sudah ada homogeneity test. Nah, di sini uji asumsi dengan Levene test. Nilai P-nya kurang dari 0,01. Berarti sebenarnya asumsi homogenitas itu tidak terpenuhi. Gitu. Tapi beberapa orang mengatakan boleh tetap pakai ANOVA asalkan subjeknya antar kelompok itu setara. Nah, apakah setara atau tidak kita lihat di deskriptif ini. Nah, subjeknya Asmat 25, Bali 27, Minang 26. Ya, setara ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita pakai pendapat yang tidak terlalu kaku, kita tetap boleh menggunakan hasil analisis ANOVA ini. Nah, di sini juga kelihatan di deskriptif ini bahwa yang paling tinggi itu adalah suku Bali, yang paling rendah adalah suku Minang, gitu. Nah, kita juga bisa tampilkan effect size-nya di sini eta square, gitu ya. Di sini 0,837, cukup besar ya. Nah, ini tadi adalah analisis secara umum. Nah, kalau kita mau membandingkan satu persatu, kita bisa masuk di sini post hoc test. Kita masukkan suku ke kanan. Di sini juga ada berbagai macam cara. Yang defaultnya adalah Tuki. Nah, kita pakai saja yang default. Nah, kemudian post hoc testnya ditampilkan di bawah sini. Saya zoom. Nah, di sini dibandingkan satu persatu, Asmat dibanding Bali, dia signifikan, P-nya kurang dari 0,01. Asmat dibanding Minang juga signifikan, Bali dibanding Minang juga signifikan. Jadi, uji pasangan masing-masing itu juga berbeda secara signifikan. Nah, kemudian kalau mau ditampilkan deskriptif plots-nya juga bisa. Di sini ya. Saya masukkan suku ke horizontal axis. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Suku Asmat segini, suku Bali tinggi, suku Minang
segini, dan perbedaan ketiganya ini signifikan. Itu. Jadi kalau saya simpulkan berarti secara umum tadi secara umum dari ANOVA-nya ada perbedaan yang signifikan, prestasi ditinjau dari suku, yaitu suku Asmat, Bali, dan Minang dengan nilai F sekian, P kurang dari 0,01. Kemudian uji pasangan menunjukkan ketiganya juga signifikan perbedaannya. Jadi antara Asmat dengan Bali, Asmat dengan Minang, Bali dengan Minang itu juga berbeda secara signifikan. Nah, kemudian dari deskriptifnya ini kita lihat bahwa Bali memiliki prestasi yang paling tinggi, disusul Minang, baru Asmat. Oh ya, data ini data fiktif ya, jadi jangan baper karena mungkin sukunya rendah atau sukunya tinggi gitu ya. Jadi ini tidak ada kesengajaan. Nah, ini adalah output dari ANOVA. Tapi tadi catatan uji homogenitas kita sebenarnya dia tidak terpenuhi karena nilai signifikansinya atau nilai P-nya kurang dari 0,05. Nah, kalau kita mau pakai pendapat yang ketat, seharusnya kita tidak bisa pakai one way ANOVA ini. Jadi kita harus pakai yang non parametrik. Nah, non parametriknya sudah disiapkan juga oleh JASP ini. Di menu yang paling bawah ini ada non parametrik. Kita tinggal masukkan ini ke kanan. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah Kruskal-Wallis test. Kruskal-Wallis ini adalah non parametriknya dari ANOVA. Nah, di sini dapat dilihat nilai P-nya adalah 0,0 kurang dari 0,01. Berarti dia juga signifikan. Jadi sama saja pakai ANOVA maupun pakai Kruskal-Wallis, hasilnya signifikan. Nah, demikian tutorial singkat analisis one way ANOVA. Datanya bisa di-download di link di deskripsi. Untuk penjelasan lebih lengkap terkait penulisan hasil dan lain sebagainya bisa dilihat di semestapsikometrika.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.